Kalau kita ngomongin kekaisaran besar, yang kebayang pasti yang dibangun di darat kan? Tapi gimana kalau saya bilang salah satu adidaya paling dominan dalam sejarah justru membangun istananya di atas ombak? Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah Sriwijaya, sebuah kekuatan maritim raksasa yang terlupakan, di mana keruntuhannya itu menyimpan pelajaran penting buat kita semua. Yuk kita mulai! Coba bayangin, jauh sebelum kekaisaran Romawi atau Tiongkok kuno menguasai daratan mereka, ada satu kekaisaran yang jantungnya adalah perdagangan dan pembuluh darahnya adalah samudra itu sendiri. Nah, selamat datang di dunianya Sriwijaya. Di sini, kekuasaan itu nggak diukur dari seberapa luas tanah yang kamu punya, tapi seberapa jauh jangkauan kapalmu dan seberapa kuat kendalimu atas jalur-jalur perairan paling vital di dunia. Jadi, apa sih rahasianya mereka bisa sedominan itu? Jawabannya ada di teknologi. Kapal-kapal mereka itu, wah, bener-bener keajaiban zaman itu. Lambungnya bentuk V, biar bisa melesat cepat. Terus kemudiannya ada dua, supaya lincah bermanuver. Ini bukan sekedar perahu loh, ini adalah alat proyeksi kekuatan, di mana setiap kapalnya bisa angkut sampai 200 orang. Inilah yang bikin Sriwijaya bisa menancapkan kekuasaannya di seberang lautan. Dengan teknologi secanggih itu, Sriwijaya berhasil mengukir zaman keemasan yang gak ada tandingannya di Asia Tenggara. Tapi, gimana sih persisnya cara mereka bisa sampai ke puncak kejayaan itu? Ternyata kekuatan mereka itu ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, kontrol strategis. Mereka ini menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, yang ibaratnya kayak jalan tol lautnya dunia zaman dulu. Semua kapal dagang dari Tiongkok ke India ya harus lewat mereka. Kedua, mesin ekonomi. Mereka bukan cuma jadi penjaga gerbang, tapi juga jadi sumber komoditas super mahal kayak kapur barus dan rempah-rempah. Dan ketiga, pengaruh budaya. Sriwijaya itu pusat studi agama Buddha yang disegani banget, sampai menarik para biksu dan pelajar dari seluruh Asia. Kombinasi 3 hal inilah yang bikin mereka jadi adidaya. Dan kita nggak lagi ngomongin kekaisaran yang umurnya pendek loh. Rentang waktu mereka itu luar biasa. Bangkit di abad ke-7, mencapai puncaknya di abad ke-8 dan 9, dan terus berkuasa selama ratusan tahun. Tapi, coba perhatiin deh apa yang terjadi selanjutnya. Masuk abad ke-12, retakan-retakan mulai kelihatan, menandai awal dari kemunduran panjang yang akhirnya mengubah segalanya. Jadi, apa yang salah? Anehnya, sebelum ada musuh dari luar yang datang menyerang, masalah pertama itu justru munculnya dari dalam negeri sendiri. Ini nih yang sering terjadi. Kekuatan besar itu seringnya bukan ditaklukkan, tapi keropos dari dalam. Di Sriwijaya, kepemimpinan di pusat pemerintahan mulai melemah. Angkatan laut mereka yang dulu perkasa, yang jadi sumber kekuatan utama mereka, perlahan-lahan mulai diabaikan. Dan yang paling fatal, mereka gagal beradaptasi. Ketika dunia di sekitar mereka berubah, dan rute-rute perdagangan baru mulai bermunculan, Sriwijaya, sang raksasa tua, ternyata terlalu lambat buat bereaksi. Nah, kelemahan internal ini menciptakan kekosongan. Ibaratnya kayak ngasih undangan terbuka buat kekuatan lain di luar sana, yang udah silap buat mengambil keuntungan. Dan bener aja, badainya datang. Kerajaan Chola, saingan berat mereka dari India Selatan, melancarkan serangan dahsyat yang melumpuhkan angkatan laut Sriwijaya. Begitu mereka kelihatan lemah, negara-negara bawahan langsung memberontak. Yang tadinya bayar upeti, sekarang malah jadi saingan. Terus, datanglah pukulan terakhir. Munculnya rute-rute perdagangan baru yang sama sekali nggak melewati wilayah mereka. Posisi strategis mereka yang dulu tak ternilai harganya, kini jadi nggak relevan lagi. Inilah inti masalahnya. Runtuhnya Sriwijaya itu bukan karena satu kejadian tunggal. Ini adalah keruntuhan multifaset. Bukan satu pukulan KO, tapi ibarat 1000 luka kecil yang terjadi bersamaan. Kerapuhan dari dalam bertemu dengan hantaman dari luar, menciptakan sebuah badai sempurna yang nggak mungkin bisa mereka atasi. Oke, biar kita benar-benar kebayang separah apa jatuhnya Sriwijaya, coba kita lompat ke awal abad ke-15. Saat itu, sebuah armada raksasa dari Tiongkok tiba di perairan yang dulu pernah mereka kuasai. Bayangin deh pemandangannya. Laksamana Cheng Ho, penjelajah legendaris dinasti Ming, datang dengan armada super besar, ada kapal-kapal raksasa dan hampir 28.000 prajurit. Ini bukan sekedar kunjungan biasa, ini adalah unjuk kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya untuk diplomasi, perdagangan, sekaligus pamer kekuatan. Tujuan mereka adalah Palembang, yang dulunya merupakan jantung dari Kekaisaran Sriwijaya yang perkasa. Mungkin mereka berharap masih bisa melihat sisa-sisa kemegahan masa lalu. Tapi, apa yang mereka temukan di sana? Kenyataannya, benar-benar bikin kaget.
Ibu kota dari salah satu kekaisaran maritim terbesar dalam sejarah ternyata udah berubah jadi sarang bajak laut yang super kacau, dipimpin sama seorang panglima perang bernama Chen Zui. Ini gambaran yang paling jelas dari sebuah keruntuhan total. Nggak ada lagi pemerintahan, yang ada cuma kekacauan. Jadi mau nggak mau, Cheng Ho harus turun tangan. Armadanya yang perkasa itu langsung menumpas para perompak dan menangkap pemimpinnya. Fakta bahwa kekuatan asing harus datang untuk membereskan kekacauan di bekas ibu kota Sriwijaya adalah bukti terakhir. Kekaisaran itu benar-benar sudah tiada. Jadi, cerita Sriwijaya ini bukan cuma dongeng kuno tentang kapal dan raja loh. Ini adalah sebuah studi kasus abadi tentang bagaimana sebuah kekuatan besar bisa bangkit, dan yang lebih penting lagi, kenapa mereka bisa jatuh. Jadi kalau kita bedah, polanya tuh jelas banget. Pertama, kehebatan itu dibangun di atas kontrol dan kemampuan adaptasi. Kedua, kelemahan internal kayak kepemimpinan yang buruk atau pertahanan yang diabaikan itu menciptakan celah. Ketiga, guncangan dari luar, entah itu invasi atau pergeseran ekonomi, datang dan memanfaatkan celah itu. Dan akhirnya, kekaisaran kehilangan kendali. Lalu yang tersisa hanyalah kekosongan kekuasaan dan kekacauan. Ini adalah siklus yang terus berulang sepanjang sejarah. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting. Kisah Sriwijaya nunjukin kalau ancaman dari dalam dan dari luar itu saling berkaitan. Tapi kalau harus memilih, mana yang menurut Anda lebih berbahaya? Kerapuhan dari dalam yang membuat Anda lemah, atau saingan dari luar yang menantang kekuatan Anda? Coba pikirkanlah.